Rekan-rekan, di akhir sesi pembahasan, rekan-rekan perlu menambahkan seni ya, atau ungkapan yang itu merupakan ciri khas sebagai seorang yang membahas dalam tanda kutip sesuatu. Saya menganggap bahwa teknologi itu sangat penting dalam hal ini. Saya menggunakan terminologi lama sekitar tahun 2000. Saya menggunakan terminologi TIK karena TIK ini di Indonesia masih laku saya lihat. Dan beberapa telah membahasnya dalam konstruk penelitian-penelitian seperti Hensney tahun 2013 dan sebagainya. Rekan-rekan, untuk menguatkan rekan-rekan memang perlu sitasi ya, sebuah rujukan. Namun nanti akan kita bahas di akhir. Kita bahas di video-video berikutnya. Kali ini saya lebih fokus bagaimana mengungkapkan bahwa tujuan rekan-rekan itu harus pada paragraf yang di akhir ini. Contohnya saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi pembahasan tetap saya bagi menjadi 3 bagian, tetap itu ya. Itu saya ya, kebiasaan saja. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri sih, teman-teman ya. Bahwasannya saya ingin mengungkapkan bahwa siapa yang harus menggunakan perangkat saya. Yang saya kembangkan ternyata cocok atau tidak. Itu di awal-awal itu. Kemudian yang kedua, apa hebatnya? Apa hebatnya perangkat saya? Dan ketiga, ini perlu terus digunakan karena ini. Jadi saya ingin mengungkapkan pembahasan itu dalam terminologi 3 itu. Ya boleh, 2 juga boleh, 4 juga boleh, sebenarnya tidak ada permasalahan karena ini hanya untuk memudahkan kita memikirkan. Saya inginnya adalah siapa yang harus menggunakan, apa hebatnya, kemudian yang terakhir kenapa ini perlu digunakan untuk ke depan. Itu saja yang saya ingin sampaikan dalam pembahasan itu. Dan tentunya saya harus banyak membaca ya. Ini perlu bacaan banyak rekan-rekan. Tidak bisa kalau tidak dilakukan bacaan yang banyak ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan harus betul-betul teliti betul dengan konstruk yang rekan-rekan bangun. Baik, di akhir sesi ini saya ingin mengungkapkan bahwa teknologi saya itu bisa dipakai seterusnya. Itu kira-kira seperti itu harapannya. Kemudian saya jelaskan bagaimana nanti kenapa ini harus ada. Karena yang saya bangun adalah kegiatan pembelajaran itu bukan kegiatan memberikan ilmu, bukan. Nah, kan karena ini cocok dengan produk saya toh. Nah, cocok dengan produk yang saya kembangkan misalkan. Dalam kegiatan pembelajaran itu yang diperlukan adalah interaksi. Oh, ini kata kuncinya, interaksi. Nah, sehingga produk yang saya berikan yaitu sebuah software interaksi itu akan laku gitu, dibahas kan ya, akan laku. Coba bayangkan kalau ini tidak saya bold gitu ya, tidak saya ungkapkan lebih rinci ya, orang-orang akan hilang begitu saja. Apa hebatnya produk itu? Tidak ada kejelasan. Kan masih ada media pembelajaran yang lain dan sebagainya. Ya, semua memberikan kontribusi yang berbeda-beda. Nah, kebetulan apa yang saya bahas ini adalah nantinya itu ada dalam ini. Ini yang butuh renungan, teman-teman. Ini yang butuh renungan. Bagaimana menunjukkan kekuatan produk ini ternyata berada pada interaksi. Itu butuh renungan, rekan-rekan. Apa yang hebatnya produk ini? Maka itu perlu ditutup, rekan-rekan, dengan konstruk seperti ini. Nanti bisa dibaca, rekan-rekan. Nah, tentunya dengan dengan pembentukan, pengkerucutan, pemusatan, pemfokusan pada sesuatu agar nanti ini mudah diingat. Jadi kalau orangnya ingat betul setelah membaca ini di pokok pikiran saya di paragraf ini, ada 2 hal ya, teknologi web,
biar ingat, oh teknologi untuk apa teknologi web? Untuk berinteraksi. Nah, ada dua ya, ada dua pokok pikiran. Jadi ini saya beri bold bahwa ini adalah teknologi web. Kemudian web itu digunakan untuk interaksi. Itu saja. Jadi dua ini saya kembangkan sedemikian rupa sehingga halayak tahu bahwasannya software yang saya gunakan itu basisnya web, nah, dibahas ya, basisnya web dan digunakan untuk interaksi. Lebih jelasnya seperti itu. Jadi ketika unsur-unsur yang masuk tadi sudah kita apa ya kita ulas gitu. Yang paling penting adalah memberikan bookmark, memberikan fokus, memberikan apa di akhir ini adalah seni dari membuat statement. Ini yang disebut seni. Seni itu sifatnya subjektif. Jadi menurut kita, bukan menurut khalayak gitu ya, bukan menurut khalayak. Ini menurut kita sebagai pembahas. Jadi jangan takut teman-teman, di dalam pembahasan harusnya tidak ada salah gitu ya. Itu salah. Apa yang membuat pembahasan itu salah? Ya karena tujuan dengan ininya nggak sama biasanya salah itu. Apa yang dibahas itu mungkin rekan-rekan bagaimana konsep pembahasan itu. Nah, nanti di video-video berikutnya adalah tata cara untuk membangun konstruk pemikiran yang dilalui melalui rujukan. Tetapi kali ini penting sekali saya tekankan kembali, rekan-rekan harus mampu melakukan bold penebalan ya, penebalan kepada sebuah tujuan gitu ya, bahwasanya software ini hebat di mana. Misalkan ini software ya, juga mungkin kuantitatif sama ya. Kenapa teori ini penting itu ya di pembahasan itu harus di-bold untuk apa? Mengapa web ini memiliki pengaruh terhadap ini? Karena apa? Nah, itu dibahas di sini di akhir-akhir sesi ini. Biasanya disertai bukti-bukti ya. Di atas-atas itu yang kalau saya keunggulan itu kalau di kuantitatif biasanya itu kan ada bukti-bukti itu, bukti-bukti. Baik, rekan-rekan, itu contoh di akhir sesi pembahasan bahwa saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya bahas ini sangat penting untuk ditindaklanjuti barangkali. Nah, ini kan sebuah tawaran ya, sebuah tawaran. Terima kasih rekan-rekan. Kita akan berjumpa di video berikutnya.